Campur. Coba Astiar, apa itu larutan? Campuran yang terdiri dari zat pelarut dan zat larut. Iya. Jadi larutan itu adalah campuran yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Di mana pelarut ini dia dapat melarutkan dari zat terlarut ini. Contohnya misalnya air. Untuk zat terlarutnya contohnya misalnya garam. Jadi dia bisa saling melarutkan. Misalnya saya ambil contoh dalam sebuah gelas ini, di sini kan terdapat air. Nah, di air ini kita akan melarutkan garam. Nah, dari proses kelarutannya tadi, maka akan terbentuk, garam ini akan membentuk ion-ionnya, yaitu Na+ dan Cl-. Nah, larutan ini biasanya disebut dengan larutan yang tidak jenuh, di mana larutan tidak jenuh itu dia larutan yang masih bisa melarutkan zat terlarutnya. Sedangkan misalnya nanti di air ini kita larutkan terus-menerus garam, maka dia akan terbentuk endapan. Dari endapan itu maka akan terbentuk reaksi kesetimbangan. Nah, dari larutan tersebut biasa kita sebut dengan larutan yang lewat jenuh atau larutan yang melebihi kapasitas kelarutan. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelarutan. Nah, kelarutan itu biasa dinamakan dengan S. Untuk satuan kelarutan ini biasanya adalah mol per liter. Dia sama seperti dengan satuan molaritas, yaitu mol per liter. Sebelumnya kita tahu dulu bahwa garam itu tidak semua bisa larut pada air. Ada garam yang suka larut pada air, contohnya misalnya BaSO4. Nah, misalnya contohnya untuk BaS4. Misalnya ada contoh bahwa diketahui kelarutan dari BaS4 adalah 1,3 kali 10⁻⁵ mol per liter. Artinya bahwa BaSO4 ini dapat larut sebanyak 1,3 kali 10⁻⁵ mol per liter dalam 1 liter air. Bisa ditulis menjadi BaSO4 akan menghasilkan, jika dikurai akan menghasilkan Ba2+ ditambah SO4 2-. Tinggal dimasukkan tadi nilai kelarutannya, yaitu 1,3 kali 10⁻⁵ mol per liter. Ini juga 1,3 dikali 10⁻⁵ mol per liter. Dan ini juga 1,3 kali 10⁻⁵ mol per liter. Nah, misalnya nanti kalian bertanya, misalnya Bu, contohnya misalnya BaF2. Nah, kalau untuk BaF2 kan di sini nantinya ada koefisien 2. Nah, 2-nya itu kita harus kalikan dengan kelarutannya tadi 1,3 kali 10⁻⁵. Nah, lanjut untuk KSP. Kita masuk pada KSP. Hasil kali kelarutan atau biasa disebut dengan KSP. Nah, untuk KSP ini contohnya misalnya BaSO4, dia akan menghasilkan Ba2+ ditambah SO4 2-. Untuk KSP-nya dia itu gampang, tinggal kita kali konsentrasi Ba2+ dikali dengan konsentrasi SO4-. Nah, seperti itu. Misalnya contoh kedua, BaF2. Ditanyakan berapa KSP-nya, maka bisa kita uraikan dulu dari reaksinya, yaitu Ba
BA2 plus dikali dengan konsentrasi F pangkat 2. Kenapa pangkat 2 sementara ini pangkat 1? Jadi kita harus lihat perbandingan koefisiennya. Misalnya di BA2 plus ini kan koefisiennya 1, sementara di F koefisiennya 2, berarti dia F pangkat 2. Seperti itu. Misalnya lagi ada contoh soal AgCl. Misalnya ditanyakan KSP-nya bagaimana. Jadi kita uraikan saja dulu, misalnya AgCl dia diuraikan menjadi Ag plus ditambah Cl minus. Jadi untuk kita tentukan KSP-nya dia cepat saja. Misalnya konsentrasi Ag plus dikalikan dengan konsentrasi Cl minus. Misalnya ada lagi contoh, misalnya Ag2CO3. Berapa KSP-nya? Nah, seperti yang ini tadi. Jadi Ag2CO3 kita uraikan dulu menjadi Ag2 plus 2 Ag plus ditambah dengan CO3 2 minus. Nah, untuk KSP-nya berarti dia konsentrasi Ag plus pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi CO3 pangkat 2 minus. Nah, misalnya lagi ada contoh soal yang susah mungkin. Misalnya soal misalnya di sini kita temukan soal berdasarkan percobaan ditemukan PbI2 dapat larut sebanyak 1,2 kali 10 pangkat 3 mol per liter. Larutan jenuh pada 25 derajat Celcius. Berapa KSP-nya? Nah, gampang saja. Kita uraikan terlebih dahulu PbI2. Ia akan terurai menjadi Pb2 plus ditambah dengan 2I minus. Nah, karena di sini kita lihat ada hasil bahwa 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan saja tadi ke larutan itu. Berarti di sini 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, di sini juga 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, di sini karena koefisiennya 2 berarti harus kita kalikan dengan 2. Berarti 2 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, berarti KSP-nya konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi I min pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Kita substitusikan nilai-nilai yang ini tadi. Untuk Pb2 plus kan nilainya 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Kita kalikan dengan konsentrasi I min tadi, dia 2 kali 1,2 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 2,4 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, 1
kita cukupkan saja materi pada pagi hari ini. Nanti tugasnya saya akan infokan kembali. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.